kuadrat kurang 10x tambah 16 sama dengan 0. A. Faktorisasi. Cara memfaktorisasi soal fungsi kuadrat adalah dengan mencari bilangan atau angka-angka yang dimana jika kita mengalihkan kedua bilangan tersebut maka akan menghasilkan B dan C pada soal persamaan tersebut. Seperti contoh soal kami yaitu x kuadrat kurang 10x tambah 16. Yang akan kita cari adalah angka apa yang ketika dikalikan bisa menghasilkan min 10x dan 16. Contoh angka yang kita ambil adalah min 8 dan min 2. Jika kita mengalihkan x min 8 dan x min 2, maka hasilnya akan menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 8x tambah 16. Yang jika disederhanakan akan menjadi x kuadrat kurang 10x tambah 16. Dapat diketahui untuk mencari nilai akhir x1 dan x2 adalah dengan cara perpindahan ruas. X min 8 sama dengan 0, x sama dengan 8, x1 sama dengan 8. X min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, x2 sama dengan 2. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari cara faktorisasi menghasilkan x1 yaitu 8 dan x2 yaitu 2. Cara pertama untuk mengerjakan proses kuadrat sempurna adalah dengan membuat A menjadi 1. Selanjutnya untuk tahap berikutnya adalah mencari bilangan atau persamaan yang hasilnya akan menjadi x pangkat 2 kurang 10x tambah 16 sama dengan 0. Pada soal ini kami menggunakan x kurang 5 pangkat 2 kurang 9 sama dengan 0. Sebagai persamaan yang dimaksud barusan, untuk itu persamaan x kurang 5 pangkat 2 kurang 9 sama dengan 0 akan dipindah ruas angka konstantannya sehingga menjadi x kurang 5 pangkat 2 sama dengan 9. Dengan ini kita sudah bisa mengubahnya persamaannya menjadi x kurang 5 sama dengan lebih kurang akar 9. Bisa disederhanakan lagi menjadi x kurang 5 sama dengan lebih kurang akar 3. Untuk menentukan x1 dan x2 adalah seperti berikut. x1 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu x sama dengan 5 kurang 3 menghasilkan x2 sama dengan 2. Nomor 1 bagian C. Untuk cara pengerjaan rumus ABC, ini bisa dibilang tidak berbeda jauh dengan kuadrat sempurna. Langkah pertama untuk rumus ABC adalah menstatistikkan angka-angka pada persamaan ke dalam rumus yaitu min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC /2. Setelah menstatistikkan semua angka ke dalam rumus, maka langkah selanjutnya adalah mengalihkan angka-angka yang sudah dimasukkan ke dalam rumus tadi sehingga menghasilkan 10 plus minus akar 100 kurang 64 /21. Dan jika disederhanakan, ini akan menjadi 10 plus minus akar 36 /2. Selanjutnya adalah menentukan x1 dan x2 dari hasil penstatistikkan tadi. X sama dengan 10 tambah 6 /2 sama dengan 16 /2. X1 sama dengan 8. Lalu X sama dengan 10 kurang 6 /2 sama dengan 4 /2. X2 sama dengan 2. Menentukan titik potong pada grafik persamaan fungsi kuadrat dan menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Pada soal x pangkat 2 kurang 10x tambah 16. Untuk menggambar grafik persamaan fungsi kuadrat, kita harus menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik bantu, dan titik puncak. Yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X pada bagian A. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X hanya seperti mengerjakan proses faktorisasi seperti cara pada nomor 1A, tapi bedanya setelah mendapatkan hasil dari X1 dan X2 itu akan diubah menjadi bentuk koordinat
titik seperti X1 sama dengan 8,0 dan X2 sama dengan 2,0. Setelah itu kita akan menentukan titik potong sumbu Y pada bagian B. Titik potong pada sumbu Y adalah dengan mensubstitusi koordinat Y ke dalam persamaan. Berhubungan koordinat Y berjumlah 0, maka angka yang disubstitusi ke dalam persamaan adalah angka 0, sehingga menjadi F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 kurang 10X tambah 16. F dalam kurung 0 sama dengan dalam kurung 0 pangkat 2 kurang 10 kali dalam kurung 0 tambah 16 sama dengan 0 kurang 0 tambah 16 sama dengan 16 atau 0,16. Lalu kita menentukan titik bantu pada bagian C. Pada bagian ini dikerjakan seperti bagian D, yaitu mensubstitusi angka ke dalam persamaan. Namun pada bagian ini kami menggunakan dua pensubstitusian, yaitu X1 sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 2 kurang 10 kali 1 tambah 16 sama dengan 1 kurang 10 tambah 16 sama dengan 7 atau 1,7. Lalu X2 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 10 kali 2 tambah 16 sama dengan 4 kurang 20 tambah 16, maka hasilnya itu sama dengan 0 atau 2,0. Setelah itu kita menentukan titik puncak pada bagian D. Untuk menentukan titik puncak kita bisa menggunakan rumus XP sama dengan min B per 2A dan YP sama dengan min D per 4A seperti berikut ini. Pada bagian XP kita hanya perlu mensubstitusikan B dan A pada rumus sehingga menjadi XP sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Sedangkan YP kita perlu mensubstitusikan angka pada persamaan ke dalam rumus D atau diskriminan dan A sehingga menjadi YP sama dengan min 0 per 4A. YP sama dengan min dalam kurung min 10 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali 16 per 4,1. YP sama dengan min dalam kurung 100 kurang 64 per 4. YP sama dengan min 36 per 4 sama dengan min 9. Setelah kita menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik bantu, dan titik puncak, maka inilah hasil gambar grafik tersebut. Nomor 3. Pembandingan kurva. Untuk membandingkan kurva, kita harus menyelesaikan dengan cara mendeskripsikan nilai A, B, C, dan D. Jika dilihat pada grafik yang kita miliki, bisa disimpulkan bahwa nilai A sudah benar karena kurvanya terbuka ke atas dan dapat disimpulkan bahwa A-nya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk nilai B, ini juga bisa disimpulkan benar karena kurvanya terletak di sebelah kanan sumbu Y yang menyimpulkan bahwa B kurang dari 0. Sedangkan untuk nilai C bisa disimpulkan benar karena kurvanya dapat memotong atau menyentuh garis sumbu yang positif dan menyimpulkan bahwa C lebih besar dari 0. Sedangkan untuk nilai terakhir yaitu nilai D
dihitung seperti menggunakan rumus YP, sehingga menjadi max sama dengan min D per 4A sama dengan min dalam